dijelaskan tentang ayat yang ke-26 ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illal fasiqina. Untuk ayatnya itu tadi sudah dijelaskan di tafsir Al-Misbah bahwasanya saya baca sekilas di Tahrir wa Tanwir punyanya Syekh Tahir Ibnu Ashur juga disebutkan bahwasanya secara hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya itu tidak ada hubungannya secara asbabun nuzul dan lain sebagainya itu. Nah ini di Al-Quran itu kan ada dua bentuk teman. Al-Quran itu turunnya kan tidak langsung semuanya toh. Kadang ayat yang ke ini itu turun sesudah ayat ini, sesudah surat ini. Seperti yang di pertama kali turun kan surat Iqra itu 5 ayat atau 6 ayat saja itu. Nah, kemudian satu surat penuh Al-Mudatsir, termasuk ya juga di sini ini. Jadi innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan ini di beberapa riwayat itu disebutkan ini turun ketika di Madinah. Ketika di Madinah khitabnya adalah orang siapa? Orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini ada dua macam ya. Yang pertama adalah orang yang percaya dengan ajarannya Rasulullah dan lain sebagainya dari awal itu, dan dia juga termasuk walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, di antara rahasianya Al-Quran ini ya, itu sangat berani ketika menyebutkan kebenaran. Bahkan simbol-simbol yang mapan saat itu berani di ini. Contoh di ayat sebelumnya ini ada neraka itu bahan bakarnya adalah apa itu? Manusia dan batu-batuan. Hijaroh. Nah, wal hijaroh ini kan simbol sesuatu yang paling mapan bagi orang kafir saat itu ya, hijaroh itu sebagai apa itu puncak dia memuliakan sesuatu itu adalah berhala, dan berhala itu terbuat dari batu. Tapi Al-Quran tidak khawatir, bahkan sangat berani. Nanti neraka itu ya ini. Termasuk disebutkan Syekh Tahir Ibnu Ashur di sini. Kenapa kok di sini ada perumpamaan masalah ini? Karena sebelumnya Al-Quran sudah membuat perumpamaan bagi orang-orang Yahudi itu, orang-orang munafik itu. Contohnya apa? Masaluhu kamasalil ladzi istauqada naro di situ. Yang perumpamaan di ayat 17 dan 18 itu. 17 dan 19 itu loh, Pak. Ya. Nah, di situ kan disebutkan kan masaluhum kamasalil ladzi istauqada naro. Terus au kasayyibin minas samai. Nah, ketika ini akhirnya orang Yahudi itu tahu Al-Quran ini bagaimana ya? Katanya istimewa seperti itu kok kalau membuat contoh kok hal-hal yang sepele. Remeh gitu. Nah itu nanti akan ada penjelasannya kita baca di tafsir Al-Munir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu Allahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Yang pertama, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma. Sesungguhnya Allah tidak malu ayyadriba ayyaj'ala. Itu di beberapa tafsir itu af'alul qulub, yang mana kata kerja yang butuh objek dua. Contoh
saya melihat Mas Ali, berarti objeknya satu. Kalau objeknya dua, saya melihat Mas Ali makan. Berarti artinya bukan melihat lagi, saya meyakini, artinya itu. Nah, kata ayat riba ini itu katanya di beberapa kitab tafsir artinya itu af'alul qulub atau kata kerja yang butuh maf'ul objek dua. Ayat ja'ala berarti artinya. Ai annallaha tegese Gusti Allah layat ruku ayyubayyina lil khalqi masalan. Ayyu masalin kana. Tegasnya maksudnya apa? Allah itu tidak akan layat ruku, tidak meninggalkan ayyubayyina menjelaskan sapa Allah lil khalqi untuk makhluk masalan. Contoh ayy masalin kana. Entah bentuknya itu seperti apa. Nah, itu layat tahi ini diartikan layat ruku. Itu juga nanti ada layang kilo dan sebagainya di beberapa tafsir yang lain. Ba'udotan fama fauqoha. Ba'udotan itu juga bisa jadi badal, juga bisa jadi maf'ul kedua. Itu kalau di i'rabnya itu. Fama fauqoha fi dati kadubabi. Fi dati yang dalam dati kadubabi kaya lalat. Wal ankabut kaya laba-laba. Au fil ghordil maksud minat tamsili kajanahil ba'udoti. Atau dengan tujuan yang dimaksud dari percontohan ini apa sayapnya nyamuk itu. Wa kaifa yastahyi sapa Allah min dzikri syai'in. Bagaimana Allah bisa malu menyebutkan sesuatu min dzikri syai'in law ijtama'a lamun kumpul sapa khalaiqu pira-pira makhluk kulluhum ya sekabeh ya semuanya makhluk ala takhalluqi ala takhliqihi menciptakan ini percontohan ini wa ma qadaru dan mereka tidak mampu alaihi ing atase atamsir. Wal muradu bil ba'udati huna iku annamusu. Jadi yang disebut al ba'udah di sini itu adalah annamus. Annamus itu apa? Nyamuk, Pak. Jadi itu adalah nyamuk di kitab ini. Wa huwa min ajibi khalqillahi ta'ala. Nah, nyamuk ini merupakan ciptaan Allah yang ajaib. Fa innahu fi ghayatis sigori. Bentuknya itu sangat kecil. Tetapi walau sittatu arjulin. Dia mempunyai berapa? 6 kaki ya. Wa arba'atu ya 6 kaki. Ajnihatin dan dia mempunyai 4 sayap. Wah, itu saya belum sampai ke sana ya. Wadan bun, nah, ini apa nih? Wadan bun, dia mempunyai ini apa? Ekor. Ekor terus apa? Wahurtumun majufun dan dia mempunyai apa? Taring. Belalai yang berlubang. Wawa min sigorihi yahusu kurtumahu. Wawa ma'a sigorihi dan dia dalam bentuk yang cilik. Yahusu apa itu? Itu tenggelam. Apa kurtumuhu? Belalainya tadi fijil tilfaili yang dalam kulitnya apa? Fail itu apa? Gajah tadi sudah ya. Wal jamusi dan kerbau. Wal jamali. Fayabluhu minhu al-ghoya. Fayabluhu minhu apa al-ghoya. Dan dia bisa sampai kepada tujuannya tadi yaitu apa? Hatta annal jamala yamutu fi irsotihi. Bahkan unta itu bisa mati sebab apa? Digigit itu. Al-ba'udah itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani itu adalah nyamuk.
yang bisa penyakit malaria dan sebagainya itu. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan mengetahui durbul misli, tegasnya apa? Membuat percontohan ini iku al-haqqu asabitu, tetap min rabbihim. Fala yazuhu maka tidak tersebar atau muncul apa ingkaruhu, ingkarinya li'annahu laisa abasan bal huwa mustamilun alal asrori wal fawaidi. Nah, Allah tidak akan menciptakan ini dengan cara apa? Sia-sia. Tetapi di situ ada rahasia dan manfaatnya. Wa ammal ladzina kafaru ay minal yahudi. Nah, berarti ayat ini menurut Imam Nawawi Al-Bantani itu juga turun untuk orang Mekah, orang Madinah. Fayaquluna madza aradallahu bihada masalah. Tamyizu nisbatin min ismil isyarah. Ayu faidatin fi hadzal masali qala Allah taala fi jawabihi. Orang-orang kafir, orang Yahudi mengatakan faedahnya ini apa? Dengan percontohan ini di dalam surat Al-Qur'an ini yang katanya istimewa gitu. Cuma kalau Imam Nawawi sudah menjelaskan dikasih contoh ba'udho, hal yang paling dianggap tidak ada nilainya, itu pun mereka tidak bisa menciptakan itu. Nah, kira-kira itu. Yudillu bihi, yudillu menyesatkan bihi bihadal masali anid dini saking agung. Jadi terkadang itu ya orang itu bisa mendapatkan hidayah, petunjuk itu bukan karena mendapatkan nasihat dari fulan yang populer, dari ini penyampaiannya baik, itu enggak. Tidak jarang orang itu mendapatkan petunjuk itu ya karena dia lihat pohon, oh ya pohon ini kok di jalan, dia jalan sendiri lihat orang. Jadi petunjuk itu banyak sekali, datangnya bisa dari manapun. Maka beberapa ulama itu selalu bercerita, sirinya orang itu tidak boleh rasa hasud dan iri kepada orang yang terbiasa melakukan ibadah kepada Allah. Itu sirinya apa? Biar hati kita itu bersih. Minimal ingin mengikuti lah. Minimal seandainya si fulan itu sering maksiat, tapi kalau dia sering lewat masjid lewat depan masjid, itu bisa jadi dari situlah dia mendapatkan petunjuk. Dapat itu vibrasi positif. Nah, kira-kira itu. Nanti ya dijelaskan yudillu bihi ini itu bicara sebab. Jadi Allah itu yudillu bihi kasiron. Jadi sebab orang-orang itu tidak mau membuka hatinya terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah. Segala hal dianggap hal-hal remeh. Kalau hal remeh berarti tidak ditemui. Ini mungkin bagi saya ya, atau siapalah. Bagi saya atau siapalah. Ketika ketemu dengan orang, padahal saya sudah anggap saja sebagai orang yang terbiasa melakukan simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol ibadah. Tetapi dalam perilaku, cara saya menyapa orang yang mempunyai jabatan, cara saya menyapa orang yang mempunyai kekuasaan, itu berbeda dengan cara saya menyapa orang yang kemungkinan orang itu tidak mempunyai faedah ke saya. Iya. Ini juga punya apa-apa ya. Secara dunia enggak punya, gak gampangannya gak ngerti. Nah, itu bisa jadi dengan peradaban
dengan peradaban tasawuf di Nusantara ini yang sangat indah, sangat dalam itu ya. Bisa jadi kita bisa melakukan syiar itu bukan karena nilai nominal-nominal yang terbentuk dari hal-hal itu, dari orang-orang itu. Justru kesadaran orang-orang yang ini, yang kita anggap itu tidak mempunyai poin dan potensi, justru tempat-tempat ibadah di kita itu banyak muncul dari sana. Dan ini adalah wujud, seharusnya wujud kebanggaan bagi kita. Salah satu contoh. Di pesantren kita sering makan bareng yang dulu dibilang kumuh dan lain sebagainya. Saya belum pernah dapat informasi ya di tempat saya nyantri dulu. Keracunan karena makanan. Maksudnya apa? Saya tidak ingin mengarah ke sana ya, membandingkan dan ini sebagainya. Jadi dalam beragama itu antara hati, nalar, itu harus berjalan bersama. Nah, sehingga ketika itu bisa berjalan bersama, maka kita yudillu bihi kasiron wa yahdi bihi kasiron ini, kita dengan petunjuk-petunjuk yang bersifat sederhana, kita bisa lebih bersyukur. Bisa lebih mengambil petunjuk dari Allah dari hal-hal tanda-tanda yang bersifat sederhana tadi. Maka apa kalau ada yang kritik dan sebagainya, yang perlu kita pertambah itu bukan di sisi mauidhahnya, tapi uswatun hasanahnya. Contoh Pak Pra ini sebagai guru, yang diperbanyak jangan nasihatnya dengan murid-muridnya tadi, ya uswahnya. Seandainya saya atau Mas Ali suatu saat di Ganjar bisa ini dan lain sebagainya dan punya banyak muhibin dan lain sebagainya, itu orang saya itu harus masyhur dikenal apa, misal suka membangun rumahnya anak yatim, suka mengajak makan orang anak yatim, tiap hari apa ngaji, usahanya sukses. Dari kesuksesannya itu dia berbeda dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Kalau pengusaha yang lain itu puncaknya adalah mengumpulkan harta, kalau solihin semisal ketika dia sudah sukses, apa yang dia lakukan? Membantu anak yatim, membangunkan rumah para janda-janda itu yang tidak mempunyai akses pendidikan, dia mempunyai itu. Nah, bukan saat waktu pemilihan jiwa botohnya muncul tinggi. Akhirnya karena sekarang kan eranya ini ya, semua orang bisa memotong omongan ini tadi loh, Pak. Post apa istilahnya? Post trust atau apa itu? Pasca teori kebenaran sudah tidak bisa ditemukan, maka yang bisa kita lakukan berdasarkan ayat ini ya, lakot kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi memperbanyak gambar-gambar uswah tadi. Sederhananya apa? Semisal saya jadi kiai dan terbiasa umroh, terbiasa haji, ya saya juga harus melihat psikologi yang saya ajak ngobrol. Semisal Mas Adi ya, saya ngobrolnya ya tidak itu. Iya dong. Ngobrolnya saya ya makani sapi topo. Nah, terus nanti ketika saya pulang, saya nitip rokok sak selop. Ketika uswah ini muncul ya, maka secara ilmu itu menurut di tafsir Al-Kasab itu secara jawazul akli, kebenaran yang dilakukan oleh Rasulullah, kenapa sampai hari ini itu orang tidak bisa menjawabnya, tidak bisa membantahnya,
Karena secara nalar Rasulullah tidak bisa kebenarannya itu tidak bisa dibantah. Yang disayangi Rasulullah siapa? Orang-orang miskin. Yang ikut kepada Rasulullah itu siapa? Bentuknya ini. Yang disampaikan Rasulullah apa ini? Beliau sangat istiqomah dalam menjaga kebenaran tadi. Misal lagi sepak bola, dulu ganti pelatih, ini agar potensi kita menang lebih banyak. Ketika gagal, ayat-ayat Quran yang muncul. Orang akhirnya kok gini ya, ayat Quran kok malah jadi seperti ini ya. Nah, kira-kira itu. Nah, sehingga di ayat ini dikasih contoh, loh, Al-Quran itu tidak ada masalah dengan percontohan yang orang tidak menganggapnya itu. Dan dengan itulah banyak orang yang mendapatkan petunjuk dan banyak yang jadi tersesat. Sebab itu, wa ma yudillu bihi illal fasikina. Dan tidak ada yang ini kecuali orang yang fasik. Al khorijina an hadil iman. Jadi keluar dari keimanan. Ini baru selesai. Gimana Pak? Lanjut apa mau ke Surabaya nih? Lanjut dulu sebentar, tak bangunkan. Monggo. Kemudian saya lihat di Mafatihul Ghaib itu dijelaskan di dalam Al-Quran itu ada surat apa An-Naml, terus Al-Ankabut, Ad-Dubab, terus An-Nahl. Jadi di dalam Al-Quran itu ada beberapa surat yang menyebutkan benda-benda seperti itu. Orang Yahudi yang sudah mengenal kitab terdahulu itu heran. Kenapa Al-Quran yang memposisikan diri sebagai mukjizat tertinggi ketika membuat uslub atau ibarah atau simbolnya itu kok menggunakan al-ba'udoh? Bukankah Al-Quran sesuatu yang agung? Maka dijawablah menurut Mafatihul Ghaib, selama nilai-nilainya itu tidak hilang, nilai-nilai fasohahnya, nilai sastranya tidak hilang, maka itu tidak ada masalah. Nah ini kadang semisal kalau saya sudah di apa suruh megang mic sebentar gitu, itu sudah mulai membuat apa sultoh sendiri dan menjaga agar sultoh kekuasaan saya itu terjaga dengan baik dan makna-makna manfaat muncul. Maka menurut Abdullah bin Abbas, asbab nuzul ayat ini adalah ketika turun ayat di Al-Hajj ayat 73 itu, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu ila akhir ayat. Nah, orang Yahudi bertanya, ayu qadrin lid dubab, ada masalah apa? Mempunyai kemampuan apa tahu dubab itu? Fanuzilat hadhi al ayah. Maka turunlah ayat ini. Innallaha la yastahi ayadriba masalan ma baudotan fama fawqaha. Yang mana ini kalau digabungkan dengan ayat sebelumnya itu tidak nyambung. Tidak nyambung dalam artian apa? Secara susunan urut-urutan ini. Tapi secara makna nyambung. Kenapa? Karena sebelumnya itu adalah menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Kemudian secara tartibul ayah itu ditaruh sesudah ini. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini turun sesudah surat Al-Hajj ayat 73. Mukhotabnya ini siapa? Orang munafik, orang kafir, dan orang Yahudi. Nah, kenapa jadi seperti ini? Ya memang orang-orang ini dari dalam sejak berpikir itu sudah menginginkan hal yang negatif dalam Islam. Menurut saya Mafatihul Ghaib ini. Mafatihul Ghaib itu.
Kenapa ba'udhohnya ini juga dibahas? Padahal kalau ditanya balik, apa kamu bisa membuat ba'udhoh? Membuat ini. Memang dalam sejak berpikirnya orang munafik, orang kafir, dan orang Yahudi ini itu sudah menginginkan hal-hal yang tidak baik terjadi di dalam umat Muslim. Maka ada aja pertanyaan. Kira-kira itu. Al haya'u taghiru wa inkinsarun ya tari al insan min khaufin ma yu'abu bihi wa yadum. Rasa apa? Al haya itu adalah rasa khawatir. Itu apa? Perubahan wajah. Kenapa? Karena khaufun ma yu'abu bihi wa yadum. Dia rasa khawatir kalau akan takut ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Kemudian fama fauqoha, maksudnya apa? Maksudnya Allah bisa membuat contoh yang lebih kecil lagi nilainya, atau ini merupakan wujud penghinaan. Nah, menurut Mafatihul Ghaib, kata al-baudah ini merupakan wujud penghinaan pada berhala yang dibanggakan orang Arab saat itu. Ibaratnya ini main bola, Pak ya. Ya. Brasil, Jerman tiba-tiba kalah sama dengan Maroko. Dengan pelatih yang biasa dia bisa mengalahkan Jerman dan Brasil. Jadi timnas Maroko waktu itu bisa membuat gol di gawangnya Jerman dan gawangnya Brasil, itu di luar nalar semua orang. Yang awalnya siapa? Kalau di sini yang mana berhala itu batu dibuat menjadi istimewa, disembah, disandingkan dengan nyamuk. Kira-kira itu. Al-haqqu as-sabitu alladzi la yasuhu ingkaru. Al-haq itu sesuatu yang tetap, dia tidak bisa diingkari. Nah ini kalau buat kita ini ya kadang perlu hati-hati. Dalam artian apa ya? Jangan pernah menganggap saya tidak mau menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan teman saya yang satunya dan saya lebih mengikuti yang satunya karena dianggap bisa lebih bermanfaat. Bisa jadi yang saat ini dia itu tidak bermanfaat bagi kita, justru lewat dialah nanti Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dan itu tidak sedikit. Sehingga kalau dalam Islam prophecy kan humanisme, nilai-nilai kemanusiaan kan harus tetap dijaga. Nah, gimana aradallah? Nah, aroda itu keinginan. Al-iradah hiya mahiyatun yajidu al-akil min nafsihi. Wa yadriku tafriqatu al-bidahiyah bainaha wa baina ilmihi wa qudratihi. Nah, aroda atau keinginan itu adalah mahiyatun yajidu al-akil min nafsihi. Yaitu dia mempunyai keinginan min nafsihi wa yadriku at-tafriqah al-bidahiyah. Dan dia mengetahui perbedaan secara dasar bainaha wa baina ilmihi wa qudratihi. Jadi keinginan itu ya hanya sekedar keinginan. Dia belum menggunakan ilmunya dan kemampuannya untuk mendapatkan sesuatu. Contoh, saya mempunyai keinginan semisal haji. Saya mempunyai keinginan untuk umroh atau saya mempunyai keinginan untuk sekolah lagi ke Timur Tengah hari ini. Ini kan masih masuk dalam irodah saya, keinginan saya. Secara ilmu, saya belum bisa ke sana. Secara kemampuan, saya juga belum bisa ke sana. Nah, itu pentingnya di ayat ini itu menjaga niat.
Sehingga apa? Kita tidak seperti orang munafik, orang Yahudi atau orang kafir. Setiap ada tanda di samping sekitar kita, kita selalu berpikir negatif. Ada tetangganya punya beli mobil, langsung kita hitung. Gajinya kan cuma segini, kok dia bisa beli itu bagaimana? Langsung dicari di Google, gaji dosen PNS pangkat 3B, cuma segitu. Kok dia bisa ini? Wah, pasti punya tuyul ini. Nah, nah, padahal selama itu tidak maksiat, justru itu bisa jadi motivasi ya. Motivasi ya. Semisal saya dulu temennya Mas Ali dan lain sebagainya, suka di sawah dan lain sebagainya, atau Pak Pra dulu ini, irodahnya itu bisa tercapai menjadi kenyataan. Itu prosesnya seperti apa? Itu kadang juga perlu untuk dipelajari kalau ini. Ini sekarang ke tafsir Al-Kasaf ini. Kita agak at-tamsil huwa kasul makna wa raful hijab anil ghurdi al-matlud. Jadi tafsir itu membuka makna wa raful hijab dan menghilangkan apa? Batasan-batasan anil ghurdi agar sampai kepada tujuan. Innallaha la yastahi ayat riba masalah. Alat atau sesuatu yang dijadikan perumpamaan di sini menurut Tafsir Al-Kasaf kedudukannya hampir sama dengan yang diperumpamaan. Sindiran pada orang yang ingkar, ini hampir sama. Bahan api dari neraka dan batu, hampir sama di Tafsir Al-Kasaf itu. Di Tafsir Al-Kasaf hampir sama. Nah, asbab nuzulnya adalah Anil Hasan wa Qatadah. Lama zakarallahu adubaba wal ankabuta fi kitabihi wa daraba lil musyrikin bihi al masla dohikat al yahudu. Nah, ketika apa di Al-Qur'an itu disebutkan apa Al-Ankabut, An-Nahl. Nah, terus percontohan orang-orang musyrik bahwasanya sesuatu yang membuat dia bisa seperti itu. Orang Yahudi akhirnya ini ketawa Pak yang di Madinah itu. Kok bisa ya? Fa'ung zilat opo hadi al ayah. Maksudnya apa? Ilmu itu bisa datang dari manapun. Dia tidak akan pernah terkungkung oleh waktu dan ruang. Maksudnya apa? Dikritik apapun, dia tidak akan pernah bisa ini. Nah ini di dalam Al-Quran ini Al-Haya itu ya intinya itu rasa malu. Qala Rasulullah innallaha hayyun karimun yastahyi idza rafa'a ilayya al-abdu yadayhi ayyaridahuma sifron hatta yadu'a fihima khairon. Jadi menurut Rasulullah itu Allah itu akan sangat malu jika hambanya itu apa idza rafa'a ilai al-abdu yadehi, jika seorang hamba itu mengangkat dua tangannya ayyurad dahuma, jika Allah itu menolak apa permintaan apa dan tangannya tadi sifron hatta ya doa fihima khairon, sifron ini kosong hatta ya doa fihima khairon sehingga Allah memberikan kebaikan. Jadi di sebuah hadis ini disebutkan bahwasanya jadi orang itu perlu hati-hati dengan temannya, dengan saudaranya, dengan orang-orang yang pernah merasa
didolimi oleh dia. Kenapa? Karena kalau orang ini sudah berdoa minta kepada Allah dan hadis dari Rasulullah ini terwujud, yaitu apa? Allah itu akan sangat malu ketika seorang hamba itu mengangkat tangannya dan meminta sampai hatta yad'a fihi ma khairon, sehingga Allah memberikan kepada dia itu kebaikan-kebaikan. Kira-kira itu kalau di tafsir Al-Kasab. Kita lanjutkan di Dzarbul amsal iktimaduhu wason uhu. Inna wala yastayadri masalan ma ini ibhamiyah. Ma ini Pak. Masalah ma baudotan ini. Ma itu nakiro, ma ibhamiyah plus nakiro. Auma silatun li taukid, atau dia menjadi kata sambung untuk menguatkan. Nah, jadi ayat ini turun waktu itu waktu di Mina ada Sayyidah Aisyah, terus ada seseorang itu entah karena bentuk fisiknya atau apa, itu mau qadhul hajat itu sampai cara bahasa Jawanya mau ngeden atau apa ya, sehingga dia dipermalukan, izin cara. Nah, terus Sayyidah Aisyah mengungkapkan hadis Rasulullah, qara Rasulullah, ma min muslimin yusaku saukatan fama fauqaha illa kutibat lahu biha darajatun wa muhiyat biha anhu khati'atun. Mamin muslimin yusaku saukatan. Nah itu ketika seseorang itu meminta kepada Allah, nah itu meminta kepada Allah, illa kutibat lahu biha darajatun. Tidak ada tambahan bagi mereka kecuali dia mendapatkan derajat. Wa muhiyat biha anhu khati'atun, dan dihilangkan dari dia itu adalah kesulitan. Jadi apa? Kalau ada teman, kalau ada saudara, kalau ada masyarakat, ketika dia dalam keadaan kesulitan, kalau bisa bantu, dibantu. Kalau tidak bisa bantu, diam. Jangan malah diproyek. Jangan malah diproyek. Jadi orang seperti itu, kata Rasulullah, illa kutibat lahu biha darajah. Nah, bisa jadi orang-orang yang seperti ini itu nanti yang akan menolong kita. Banyak tuh terjadi itu. Saudara dengan saudaranya diproyek. Oh, dulurku kae tajak mergawe ning aku, tajak cerita keluarga, akhirnya ora diopahi. Oh, kene tanggaku tobat, sugih. Bapak iki tak ceritani siksa kubur. Dilalah Mbak Ebian gak pernah ning masjid. Wah, wayah iki aku oleh bantuan iki. Nah, kira-kira itu. Kira-kira itu. Nah, orang Yahudi itu tersenyum. Duh, bagaimana mungkin ya Al-Quran bisa memunculkan sesuatu yang sebaliknya. Sebaliknya, orang-orang yang sesuatu yang sangat dipuja oleh orang kafir itu dijadikan simbol siksaan, sesuatu hal yang biasa itu malah dijadikan sebagai percontohan hal-hal yang baik. Misal gitu. Nah, hadis yang saya sebutkan tadi itu menceritakan ketika para sahabat menertawakan seseorang karena suatu hal. Atau bisa jadi ketika di kelas ada anak yang kurang ini kalau guru ya.
Kadang melihat kebenaran itu berdasarkan bajunya. Pokoknya duduknya rapi, bajunya bagus, maka yang diucapkan itu adalah benar. Ini kadang sifat manusia. Sehingga di muwafaqah itu disebutkan al aslu fil ibadati binisbati ilal mukallaf at-ta'abbud duna iltifati ilal makna wal adatu iltifatu ilal makna. Maksudnya apa? Terkadang ketika kita berhubungan dengan orang itu bukan berdasarkan maknanya. Semisal tak contoh saya kasih contoh. Semisal Mas Ali ini pengusaha besar. Nah, yang dekat dengan Mas Ali itu bukan orang yang ahli di bidangnya. Tapi apa? Yang menuruti kekarepannya. Ini sering. Kadang kalau kita jadi guru atau jadi orang tua itu yang disebut yang baik itu yang menuruti dia. Padahal ibadah yang model hubungan seperti itu hanya berlaku bagi Tuhan kepada makhluknya. Kalau manusia dengan manusia ya secara makna. Kalau yang duduk di depan di kelas misal bajunya rapi, gak bawa pulpen, gak bawa ini dianggap hal yang wajar. Tapi kalau yang duduk di belakang, wah yang di belakang itu pasti ini. Nah, karena apa? Seringkali anak tidak cocok dengan orang tuanya, bukan karena makna orang tuanya hilang, tapi apa? Tidak mengikuti keinginannya. Begitu juga orang tua dengan anak. Bukan karena anaknya ini mempunyai makna yang durhaka dan sebagainya, bukan. Anaknya tidak mengikuti keinginannya. Dengan guru ya sama. Guru kadang tidak cocok dengan muridnya, itu disebabkan karena muridnya tidak sesuai dengan keinginannya, bukan makna murid. Dengan lingkungan juga sama, dengan teman pun juga sama. Kita sering dalam berteman, dalam bermasyarakat itu tidak berpijak kepada makna inti dari peristiwa itu. Tetapi kepada apa? Kita ingin bersifat seperti Tuhan. Yang mengikuti cara saya, dia adalah orang yang terbaik. Akhirnya muncullah kata durhaka, muncullah kata murid nakal. Lalu sebelum berangkat ke sekolah itu dia anak baik, kok setelah di sekolahan tidur dianggap nakal, nah, kira-kira itu Pak. Nah iki ma asoba al mukmin min makruhin fahuwa kafaratun li khotoyahu hatta nuhbatil namli. Nah, sesuatu yang menimpa kepada orang mukmin, apa itu hal-hal yang tidak dia sukai, fahuwa kafaratun, itu menjadi kafaroh lahu li khotoyahu hatta nuhbatin namli, bahkan sampai dia digigit semut itu juga bisa menjadi kafaroh. Nah ini kadang yang ketika kita melihat keberhasilan dan sukses itu bukan dari cobaannya, melihatnya dari apa? Dari jumlah tingkat kehidupannya yang lebih baik dan lain sebagainya tadi. Ini saya contohkan, dan ini adalah salah satu rahasianya peradaban Nusantara itu sangat baik ya. Kalau di ajaran peradaban Arab itu dikenal dengan jihad dan lain sebagainya, kalau kita tidak, kita tuh diajarkan nanti Allah yang akan balas. Wis tau enteni ae esuk lak uripe susah. Maknanya itu apa? Untuk membuat orang sabar itu cukup lihat kehidupannya dia saja. Tidak pernah diajarkan untuk saling berhadapan-hadapan. Ya. Contoh, semisal Mas Ali saya tipu gitu. Mas Ali mau marah, mau lapor polisi, tidak jadi. Dia cukup bahagia nanti kalau melihat Solehin usahanya bangkrut. Terus dia berasumsi
solehin usahanya bangkrut itu ya karena telah menipu saya. Nah, ibaratnya itu apa Pak ya? Ketika dia menderita sakit dengan orang, dia malah membaca sholawat. Dia disakiti tetangganya, dia disakiti ini, disakiti ditipu dan sebagainya. Yang diajarkan peradaban Nusantara itu apa? Ya menggunakan ayat ini, menggunakan hadis ini. Ma asoba al mukmin min makruhin fahuwa kafarrotun la li khotoyahu. Jadi apa? Sesuatu yang menimpa kepada saya, entah itu penderitaan dan sebagainya itu adalah wujud apa? Pengampunan dosa. Kalau di ajaran Timur Tengah pasti dikenal ya kisos atau jihad. Kira-kira itu. Saya lanjutkan. Wa ma yudillu bihi illal fasikun. Al idlal yunsabu ilallah huwa isnadul fi'li ila sabah. Jadi yudillu Allah itu di ayat itu menyesatkan, maksudnya apa? Itu bicara sebab-sebab orang menjadi sesat. Wa ma yudillu bihi illal fasikin. Nah, fasik ini apa? Al khuruju anil qasdi. Jadi fasik itu adalah keluar dari maksud. Nah, al fasiku fi syariah al khariju an amrillahi birtika bil kabiro. Orang fasik dalam syariat itu siapa? Orang yang melakukan dosa-dosa besar. Wa huwa an-nazilu baina manzilatain. Dia berada di dua golongan antara mukmin dan orang kafir. Nah, pertama kali orang yang membuat definisi fasik ini siapa? Wasil bin Ato. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, mazhab Abu Hanifah, orang fasik ini ya sama dengan orang mukmin. Dalam artian apa? Dia bisa mewaris, dia bisa menjadi imam sholat, dan dia dikubur dengan cara muslim. Tapi menurut Imam Malik atau Zaidiyah, Zaidiyah ini salah satu golongan di Syiah, tapi sudah moderat. Ini banyak di Yaman. Salah satu Syekh Azhar itu Syekh Muhammad Abu Zahra itu nulis tentang bukunya ini. Ini mengatakan orang-orang ini tidak boleh dijadikan imam. Orang-orang fasik ini tidak boleh dijadikan menjadi simbol dari makna-makna kedekatan dengan Allah. Karena apa? Nanti bisa menjadi percontohan. Menjadi percontohan, contoh mudanya dulu menjadi profesi yang buka aurat. Di situ dia dapat pemasukan. Terus dia tobat. Setelah tobat, dia menjadi tukang syiar Islam dan juga mendapatkan upah dari itu. Nah, menurut Imam Malik dan Zaidiyah ini tidak boleh. Karena apa? Ayat ini kan menjelaskan simbol toh. Yang dulunya simbol yang dianggap mapan oleh orang kafir itu ternyata dijawab dengan simbol yang biasa. Nah, ini kalau di fikih itu kalau ada orang yang sudah melakukan perzinahan, maka dia diwajibkan itu diasingkan selama 1 tahun. Agar apa? Agar makna yang dimunculkan dari simbol itu bisa bergeser. Nah, kira-kira itu kalau menurut Imam Malik. Ini hampir sama di tafsir apa? Ini hampir sama di tafsir apa? Syekh Ibnu Asyur. Hampir sama semuanya yang sudah saya ceritakan tadi. Kira-kira itu, Pak.
Iya, terima kasih. Jadi kesimpulannya apa, Mas? Kalau ayat ini itu sebagai bentuk apa namanya, hal yang tantangan yang sepele tapi orang kafir tidak bisa itu, atau makna di balik itu untuk untuk kita sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari apa maknanya? Eh, Al-Quran itu dalam menyampaikan kebenaran, dia tidak takut dengan ruang dan waktu. Bahkan simbol-simbol kemapanan pun dia tidak takut berhadapan-hadapan dengan itu. Ketika itu berhubungan dengan ilmu ya. Ini kalau kita contoh yang lagi viral itu tentang pesantren. Ya, Saya tidak membaca banyak dari situ ya. Atau yang di di Malang itu, ya, yang kasus itu. Eh, yang pertama itu kebenaran yang dikonsepkan Islam itu tidak akan bisa terhindari. Dia 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 tidak akan pernah kebenaran ini tidak akan pernah takut. Ketika menunjukkan kebenarannya ini, dia dengan nalar-nalar ilmu, tidak dengan nalar-nalar apa fanatik. Semisal ya, pesantren banyak disebutkan di situ ada semacam tafsir-tafsir perbudakan. Ya kita tinggal membuat uswah yang baru yang selama ini tidak di-up di media, yaitu apa? Kiai-kiai itu ya terbiasa membuatkan rumah para anak yatim, mendidik pendidikan yang gratis. Jadi yang ditonjolkan ya sisi-sisi ini. Jadi apa ya? Di ayat ini itu menurut beberapa tafsir itu kebenaran kebenaran yang disampaikan oleh Quran itu dia tidak disandarkan kepada simbol-simbol kemapanan, bahkan sebaliknya. ya, ya. Kira-kira itu. Ya tinggal kita eh, ya seringkali kita cerita ya. Akhir-akhir ini kan banyak orang termotivasi menjadi mauidhah apa penyampai mauidhah hasanah, bukan penyampai bukan perilaku uswatun hasanah. Dengan fenomena-fenomena yang sudah ada ketika saat pemilu seperti apa, ini seperti apa. Nah, ketika diperbanyak uswatun hasanah atau seperti ini, eh, bahkan orang Yahudi senyumnya, kok bisa ya? Nyamuk dibuat contoh. Itu kalau pertandingan bola, kok bisa ya Persebaya dilawankan Barcelona. Yang mau Persebaya mau Barcelona, kalau pemainnya kalau pelatihnya baik, terus pemainnya berkualitas, nama Persebaya dan Barcelona kan hanya nama. Iya. Bisa Oke. jadi bisa jadi nanti yang main di Persebaya itu ya rata-rata pemain timnas Inggris sama pemain timnas Brasil. Bisa jadi sudah ayat ini mengajak tidak hanya kepada batas-batas fisik, langsung ke mananya. Mau itu Persebaya, mau itu Persija, mau itu Arema Malang. Kalau diisi pemain-pemain baik, Ya tetap baik. nah kira-kira itu. Pemain baik, manajemennya baik, ya baik. Ya. Kira-kira itu. Baik-baik, terima kasih. Termasuk tadi ya yang hadis yang dibaca juga ya. Jadi saya menggarisbawahi yang hadis itu adalah ketika ada saudara, teman, kerabat, ketika dalam kesusahan ya, itu kalau bisa ya ditolong, kalau tidak ya didoakan diam, tapi bukan malah diproyek, gitu ya. Bukan malah dibuat jadi objek yang membantu kita. Nah, kira-kira itu. Karena apa? Eh, setiap
pun yang terjadi kepada kita musibah ya. Musibah bisa jadi usaha yang tidak baik, penyakit dan sebagainya itu adalah peleburan dosa. Iya. Peleburan dosa. Dan ini yang tadi saya sebutkan, bagaimana Islam di Nusantara ini bisa menggunakan ini sebagai apa ya, sebagai puncak kekecewaan dengan orang. Iya. Tidak langsung diajarkan fisik balas fisik. Oke. Kira-kira. Terima kasih sudah 1 jam kajian kita. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga apa yang kita kaji, kita mengaji hari ini bisa bermanfaat dan semakin menambah wawasan, pengetahuan, serta menjadi bahan ontologi sama epistemologi untuk aksi. Jadi untuk bisa beraksi, untuk bisa berkarya, untuk bisa uswah tadi ya. Bukan hanya sekedar bernasihat, tapi kita menunjukkan gaya kita, uswah kita, dengan karya kita atau dengan kebaikan atau dengan habit yang kebiasaan yang kita sedang bangun, kira-kira gitu. Terima kasih, sampai ketemu teman-teman. Selamat melanjutkan ibadahnya, selamat beristirahat. Kita sambung di pekan depan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.